Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Diana. Saya kuliah di Universitas Zainul Hasan Genggong. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen saya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata pelajaran ekonomi zakat wakaf tentang pengolahan zakat pada masa Rasulullah dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun serta pengolahan zakat pada masa Umayyah dan Abbasiyah dan juga pengolahan zakat pada masa modern. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Masalah pengolahan zakat walaupun dalam bentuk yang sederhana namun dinyatakan berhasil karena amil pada waktu itu adalah orang-orang yang jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong bagi yang membutuhkan. Sedangkan pengolahannya, Rasulullah memberikan contoh dan petunjuk operasional. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari yang pertama khatabah, yang kedua hasabah, yang ketiga jubah, yang keempat khazanah, yang kelima kasamah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal atau objek zakat, yakni yang pertama, benda logam yang terbuat dari emas seperti koin. Yang kedua, benda logam yang terbuat dari perak seperti ornamen. Yang ketiga, binatang ternak seperti unta, sapi. Yang keempat, berbagai jenis barang dagang termasuk budak dan hewan. Yang kelima, hasil pertanian termasuk buah-buahan. Yang ketujuh, barang temuan. Yang kedelapan, luhta atau harta benda yang ditinggalkan oleh musuh. Yang kedua, pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, pemimpin pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam adalah yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam pengolahan dan menghitung zakat. Yang ketiga, pengembangan baitul mal dan pengangkatan pertanggungjawaban. Yang keempat, penerapan konsep balance budget polis pada baitul mal. 5. Secara individu, Abu Bakar yakni orang praktisi akad-akad perdagangan. Perkembangan yang ada pada masa Khalifah Umar yaitu yang pertama, pemberlakuan ijtihad, yang kedua, penghapusan zakat bagi para mu'alaf, yang ketiga, menghapuskan hukum mut'ah, yang keempat, lahirnya ilmu qiraat, yang kelima, penyebaran ilmu hadis, yang keenam, menempa mata uang, dan yang ketujuh, menciptakan tahun Hijriah. Yang kedua, pengolahan zakat pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Pengolahan zakat pada dinasti Umayyah hampir satu abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Tetapi kebijakan yang serius terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik, yaitu dalam hal pajak dan zakat, dengan memberlakukan kewajiban bagi umat Islam untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Lebih jauh lagi, pada masa Khalifah Umar Ibnu Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah, di mana setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Sedangkan pada masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun terdapat
perkembangan pengolahan buku akuntansi yang mencapai tingkat tertinggi. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi yang pertama Jaridah Al-Kharaj, yang kedua Jaridah An-Nafakat, yang ketiga Jaridah Al-Ma'al, yang keempat Jaridah Al-Musadarain. Yang ketiga, pengolahan zakat pada masa modern. Proses transformasi antara kehidupan yang tradisional menuju kondisi kemajuan terkini dengan ciri-ciri seperti bagaimana cara berpikir, cara bertindak, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan modernisasi. Sudah saatnya pengolahan zakat beralih dari model yang tradisional, konvensional ke modern dan profesional. Dalam hal ini, model pengolahan tradisional konvensional adalah pengolahan yang dilakukan sambil lalu atau sekadarnya saja. Untuk mewujudkan model pengolahan zakat yang modern dan profesional, diperlukan adanya upaya yang dilakukan secara konsisten, baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip visi, misi, dan tujuan, perencanaan model perekrutan maupun transformasi pengolahan keuangan. Lalu perlu pula memadukan manajemen modern dengan spiritual. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.